Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema penghukuman dan kasih Tuhan. Penghukuman dan kasih Tuhan. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 24 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Samuel pasal 24 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasal 24 ini berbicara tentang, ini adalah ayat terakhir dari dari 2 Samuel. Saya katakan di pasal 24 ini berbicara tentang pendaftaran dan hukuman. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini, bagaimana menceritakan Daud menghitung jumlah suku Israel, menghitung jumlah umat bangsa Israel. Di ayat yang pertama di sana dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Tapi kita membuka dalam 1 Tawari pasal 21. 1 Tawari pasal 21 di ayat yang pertama di sana dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu bingung kenapa di dalam Tawari dan di dalam Samuel itu berbeda. Di dalam 2 Samuel berbicara di sana dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Ini seolah-olah ini berbicara tentang Tuhan. Tetapi di dalam Tawari ini berkata bahwa iblis yang menghasut. Tidak ada yang salah di antara dua ayat ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kisah tentang Ayub. Bagaimana Ayub Tuhan izinkan iblis untuk menyentuh dia. Tuhan mengizinkan iblis untuk menjamah Ayub sehingga Ayub mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Daud. Bukan Tuhan yang menyuruh Daud, tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menghasut dia, iblis untuk membisikkan dalam dirinya supaya menghitung jumlah Israel. Di dalam Yakobus pasal pertama di ayat yang ke-13, Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yakobus ini jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak mencobai siapapun, tetapi Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan iblis membisikkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Daud. Bahkan Tuhan mengizinkan supaya Ayub mengalami sakit penyakit. Itu adalah seizin Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Masalahnya di mana? Mengapa hal itu menjadi dosa bagi Daud? Mengapa akhirnya ini mendatangkan hukuman bagi Israel dan juga dalam kehidupan Daud? Bagian yang pertama, kita mau lihat mengapa ini menjadi dosa di hadapan Tuhan. Daud menyuruh menghitung segala usia. Daud menghitung segala usia bangsa Israel. Kalau di dalam Bilangan pasal yang pertama, di ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang ketiga, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah pernah menyuruh Musa untuk mencatat seluruh bangsa Israel. Mungkin kita berkata bahwa nggak ada yang salah dengan pencatatan. Karena apa? Di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di daerah kita masing-masing pun itu hal yang penting. Karena untuk mengetahui berapa jumlah bangsa Israel, untuk mengetahui jumlah, mungkin kalau di daerah kita bisa untuk mengetahui jumlah berapa penduduk di desa, berapa penduduk bangsa Indonesia ini. Lalu apa yang salah? Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada Musa, yang boleh dicatat hanyalah yang berumur 20 tahun ke atas. Berarti umur 1 bulan sampai 19 tahun itu tidak boleh dicatat. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah mencatat keseluruhan. Ini yang salah. Ini yang salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak mentaati firman Tuhan. Apa yang Allah sampaikan, perintah yang Allah sampaikan kepada Musa. Yang kedua, yaitu Daud tidak mengikuti prosedur pemerintah Tuhan. Daud tidak mengikuti prosedur perintah Tuhan atau tidak mengikuti firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 30 di ayat yang ke-11 sampai dengan 12, di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran. Di sana dikatakan bahwa yang disampaikan Allah kepada Musa ketika mereka dicatatkan, sana dikatakan mereka harus mempersembahkan uang pendamaian karena nyawa mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak kena tulah. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Daud tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh Raja Daud tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan hanya meminta mencatat umat Tuhan 20 tahun ke atas. Dan mereka yang dicatatkan namanya harus membayar uang pendamaian supaya tidak mendapatkan tulah. Yang dilakukan Daud tidak seperti itu. Yang ketiga adalah kesombongan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang kita kembali ke dalam 2 Samuel pasal 24, di sana dikatakan di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, di sana firman Tuhan menjelaskan Yoab sudah mengingatkan Daud. Yoab mengingatkan Daud bahwa hal itu tidak penting untuk dilakukan karena itu haknya Tuhan, tetapi Daud tetap melakukannya. Dengan kata lain bahwa Daud hendak memastikan jumlah prajurit yang bisa dikerahkan untuk berperang. Padahal selama ini Daud selalu bersandar kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi untuk sekali ini dia tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang akhirnya mendatangkan hukuman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak pernah kompromi yang bernama kesombongan. Orang yang sombong pasti akan direndahkan Tuhan. Orang yang sombong pasti akan dijatuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Semua yang ada pada kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Tetapi yang dilakukan Daud adalah sebaliknya. Dia sudah tidak ikut firman Tuhan, tetapi dan juga dia menyombongkan diri. Dia hendak mencatat seluruh umat Israel. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang bisa ikut berperang. Padahal Tuhan bisa memakai siapa saja untuk ikut berperang, untuk mereka mendapatkan kemenangan. Ini akhirnya mendatangkan penghukuman bagi umat Israel, bukan hanya bagi Daud saja. Di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi berdebarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah Daud melakukan semuanya, saya dikatakan berdebarlah hatinya. Dia menyadari bahwa dia bersalah. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah jahat di mata Tuhan, adalah mendatangkan hukuman.
pada akhirnya Daud memilih untuk langsung dihukum oleh Allah. Di ayat yang ke-14 saya katakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh di dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh di dalam tangan manusia. Di sana firman Tuhan menjelaskan setelah dia sadar dia salah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang dilakukan oleh Daud adalah dia lebih memilih jatuh dalam hukuman Tuhan daripada jatuh dalam hukuman tangan manusia. Karena dia tahu ketika Allah menghukum, ada belas kasihan Allah di sana. Ketika Allah menghukum, Allah tidak pernah menginginkan kehancuran kepada seseorang, tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi umatnya, karena dia mengasihi anak-anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dilakukan oleh Daud, yaitu di ayat yang ke-18 di sana katakan, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arum orang Yebus itu. Yang dilakukan oleh Daud adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Saat dikatakan Allah menyuruh dia untuk mendirikan mezbah. Mezbah ini juga berbicara tentang belas kasihannya Tuhan. Karena apa? Setelah itu didirikan, berhentilah tulah itu. Di ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud sadar dia salah dan dia sudah melihat kehancuran atas bangsa Israel dan melihat ada banyak yang mati atas apa yang dilakukan, atas tulah yang Tuhan datangkan di tengah-tengah bangsa Israel, dia mengakui kesalahannya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Yang dilakukannya adalah kembali mengikuti apa yang Tuhan firmankan, kembali mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu mendirikan mezbah. Mezbah juga berbicara tentang pujian, mezbah juga berbicara tentang ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sama seperti Daud. Daud juga manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan. Kita juga hal yang sama yang mungkin kita lakukan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, hancur hati kita memohon kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, dia menyatakan belas kasihannya Tuhan. Allah itu penuh kasih, tetapi Allah itu juga adil. Penghukuman memang datang kepada kita, tetapi di dalam penghukuman itu ada belas kasihan Tuhan. Tuhan menginginkan kita sadar, Tuhan menginginkan kita bertobat dan mengaku diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang kita andalkan dan kita percayai di dalam setiap kehidupan kita. Ada penghukuman, ada belas kasihan Tuhan bagi setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap tetap kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud dan juga bangsa Israel. Ada penghukuman, tetapi ada juga belas kasihan Allah di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang penuh belas kasihan ketika kami bersalah. Tuhan, Engkau Allah mengingatkan kami, Engkau Allah menghukum kami. Tetapi di dalam penghukuman itu pun ada belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan menginginkan kami dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh kepada Tuhan, mempercayai Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya keluarga GPDS Sadai Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada keluarga GPDL Sadai Magelang oleh Roh Kudus yang diam di dalam keluarga GPDL Sadai Magelang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.